Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP, dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Santoso News, di mana kali ini saya akan membahas tentang penggerebekan tempat pembuatan ijazah palsu, di mana Polda Metro Jaya ini menyita sebuah peralatan-peralatan ya, termasuk buku nikah ya, dan sebarangnya ya. Dan tidak bisa mengelak lagi bahwa akan ada kedok yang akan terbuka. Ntar siapa lagi kalau bukan punya Jokowi, di mana tempat pembuatan ijazah palsu ini sudah disita, barang bukti sudah dipegang oleh polisi, kawan ya. Kita tunggu saja kelanjutannya. Yuk kita simak selanjutnya. Polisi menyita 23 orang pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas mendapatkan puluhan ijazah palsu, KTP palsu, dan buku nikah palsu. Wow. Menurut Denny, pemilik toko, selembar ijazah palsu dijual dengan harga Rp1.500.000. Sedangkan untuk ijazah SMA dijual dengan harga Rp800.000. Dari hasil penjualan itu, Denny yang sudah beroperasi 3 tahun mengaku hanya mendapat keuntungan sekitar Rp200.000 per lembar dokumen palsu. Oh, murah. Jadi ini kawan ya, di sini itu telah menyita ijazah palsu, termasuk buku nikah palsu ya, dan dihargai Rp1.500.000 kalau ijazah sarjana itu, dan Rp900.000 untuk pemalsuan ijazah SMA. Ternyata kali ini kedoknya sudah terbuka, dan Polda Metro Jaya sekarang itu menyelidiki semuanya. Dan keuntungannya dikit kawan ya, cuma Rp200.000. Bayangkan sebuah ijazah, sebuah dokumen penting, cuma harganya Rp1.500.000. Maaf, Rp1.500.000, dan hasilnya cuma Rp200.000. Itulah pendapatan dari toko ini, pembuat ijazah palsu ini. Bukan hanya ijazah palsu ya, buku nikah juga. Dan ini kejadiannya di Jalan Pramuka, ya seperti Bang Betor ceritakan, tepat di Pasar Burung, Jalan Pramuka. Kedokmu sudah terbuka loh, dan kali ini Bareskrim telah menyelidiki semuanya ini. Entah gimana ya di kemudian hari ya, apakah masih mengelak ini Pak Jokowi. Oke, next video. Ijazah apa aja yang kamu palsuin? SMA. SMA. Berapa duit bang jual ijazah bang? SMA 900. Itu SMA. Kalau yang Kuliah 900 kalau SMA. berapa? 1,5. Udah berapa lama bang beroperasi bang? Rp1.500.000. 3-4 tahun. 3-4 tahun ini sudah beroperasi, lawan ya. Jadi menurut penuturannya benar apa kata tadi ya, bahwa ijazah sarjana itu ditarget dengan Rp1.500.000, dan untuk ijazah SMA Rp900.000, dan hasilnya pun cuma beberapa ratus rupiah ya, nggak banyak. Kalau pemalsuan ini kok dananya besar ya, Rp1.500.000, hasilnya cuma Rp200.000. Lalu ini buat apaan ya? Kok bisa dananya ini besar ya? Padahal kan cuma ngeprint ya. Dan setelah diselidiki berita ini, ternyata di tahun 2014, bukan sekarang. Jadi dulu waktu pembuatan ijazah ini tahun 2012, ijazahnya Pak Jokowi dibuat. Dan 2014 ketahuan ini tempat digerebek lah. Dan di sini itu banyak bukti-bukti ijazah, puluhan ijazah, dan juga buku nikah. Ijazah termasuk ijazah sarjana dan ijazah SMA. Andai saja sampai sekarang belum tertangkap ya, tentunya sudah banyak korban, tentunya sudah banyak ijazah yang akan dibuat. Dan kemarin yang katanya itu pembakaran di pasar Burung itu, di Jalan Pramuka, ternyata ya percuma. Untuk menghilangkan jejak di sana itu percuma kayaknya. Karena apa? Karena sudah dibakar itu. Tapi di sisi lain, kalau tidak dibakar, tentu pasti bukti dan saksi pasti ada. Karena apa? Karena jejaknya pasti kalau diselidiki pasti ketahuan ini di sini
warungnya di sini, pemiliknya siapa, dan histori-histori toko tersebut akan ketemu ntar, andai saja tidak dibakar. Tapi kalau memang Polda Metro Jaya itu serius, tentu akan diselidiki ini di pasar burung itu dan di Jalan Pramuka itu ya. Kalau diselidiki tentu akan ketemu kawan ya. Jangankan itu ya. Barang sesulit apapun pasti akan ketemu. Jangankan cuma ini. Itu pun kalau serius. Miris ya sebenarnya ya. Tahun 2012 dan beroperasi di situ antara 3 sampai 4 tahun di sana itu beroperasi. Berarti tahun 2014 berarti tahun 2010 beroperasi kalau ditangkapnya tahun 2014. Tentu ini bisa dijadikan bukti ya tentang keberadaan ijazahnya Pak Jokowi ini kalau memang diselidiki. Sekarang itu PDI sekarang itu bersuara semua tentang Betor, Wijayanto ya. Mereka itu bersuara semua tentang ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Kita lihat saja. Sekarang Pak Prabowo sekarang condong ke Megawati, tidak condong ke Jokowi sekarang. Jadi bisa jadi pemakzulan Gibran sudah direstui di balik layar, direstuinya. Namun masih ada proses. Oke, next video. Inilah momen 3 mahasiswa di Blitar, Jawa Timur ditangkap pas Pampres saat membentangkan poster ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Insiden terjadi saat Wapres Gibran makan siang di salah satu rumah makan di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar pada Rabu kemarin. Dalam video, tampak 3 personel katanya negara demokrasi. Posternya bertuliskan omon-omon demo Wapres Gibran ini ya. Poster omon-omon 19 pekerjaan, lowongan pekerjaan itu dibentangkan melalui poster putih. Itu di waktu Mas Gibran itu kunjungan dan dibentangkanlah. Dan mahasiswa ini diciduk dan cidukannya bisa Anda lihat ya. Dan ditangkap di bawah. Ini kan negara demokrasi, apa nggak boleh mengkritik? Apa nggak boleh? Mengapa harus arogan sih? Lagian ini kan memang perjanjiannya Mas Gibran ini kan ya, menciptakan 19 pekerjaan, kan gitu kan. Apa ada yang salah kalau protes? Dan 19 pekerjaan itu pun sekarang itu ibarat hantu, gak ada. Gak ada sama sekali. Lalu apa salah ini si mahasiswa ini membentangkan layar omon-omon 19 juta pekerjaan itu mana? Ditagih janjinya. Apa ada yang salah? Ini kan negara demokrasi. Kalau tidak mau diprotes ya jadi apa ya? Jadi konten kreator aja seperti saya. Tidak usah jadi wapres, tidak usah jadi pejabat. Kalau memang tidak mau diprotes. Mahasiswa ini berdemokrasi kok. Siapa tahu atas demokrasi tersebut, atas kritik tersebut, Mas Wapres ini bersungguh-sungguh ingin menciptakan 19 juta pekerjaan. Tapi malah arogan seperti ini, ditangkapnya caranya gini. Miris ya, ini namanya pembungkaman publik. Semoga tidak terjadi kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Karena apa? Karena di sini itu negara demokrasi. Siapapun selama tidak melanggar hukum, disahkan oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Sah-sah saja orang berdemokrasi, orang kritis sah saja di negara demokrasi asalkan tidak melanggar aturan yang ada. Oke, next video. Komar Bella, video minta maafnya viral tuh. Saya nggak bikin konten RUU TNI, saya nggak bikin. Dipaksa Saya nggak bikin Indonesia Gelap, bukan saya yang bikin. Tapi videonya dipaksa nggak bang? Kenapa disinggung Pak? Nah, menurut videonya ini adalah setelahnya pengakuan Marcella Santoso ini. Kan Marcella Santoso kan mengakui bahwa saya yang menciptakan, saya yang membuat itu Indonesia Gelap, RUU TNI, kan gitu kan. Atas pengakuannya, atas klarifikasinya. Dan menurut video ini adalah ini setelahnya. Dan mengatakan saya tidak terlibat dengan RUU TNI dan Indonesia Gelap menurut pengakuannya. Dan bisa jadi dalam pengakuan tadi dia itu dipaksa.
kamu harus ngaku. Jadi ada tekanan lah waktu klarifikasi. Buktinya, waktu digiring ke mobil tahanan, dia mengatakan kepada wawancara supaya ada jejaknya ya mungkin ya, supaya ada pembuktian. Di dalam itu klarifikasi tentang RUU pengakuan ya, RUU TNI dan Indonesia Gelap mengakui, tapi di luarnya supaya wartawan itu tahu bahwa saya tidak melakukannya. Dan berarti itu dipaksa di dalam. Itu asumsi saya. Kita lihat ya klarifikasi dari si Marcella Santoso ini. Saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan dia mengakui isu seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian. Dan menurut asumsi saya ini digiring dan mengakui, dan di sini bisa jadi ini ada tekanan. Bisa jadi ini ada pemaksaan untuk mengakui bahwa isu RUU TNI dan Indonesia Gelap berasal dari orang ini. Tapi di luarnya setelah digiring ke mobil tahanan, Marcella ini mengakui saya tidak terlibat dengan RUU TNI. Saya tidak terlibat dengan Indonesia Gelap. Dan kasus-kasus yang diakui ini bukan ini saja sih. Banyak yang lain itu. Atau pembangkangan, isu, dan semuanya. Dan yang disorot cuma yang ini oleh netizen karena menyangkut orang banyak. Waktu RUU TNI kemarin dan Indonesia Gelap, orasinya mahasiswa. Kayaknya ada penekanannya. Oke, next video. Kalian berhenti jelek-jelekin Wapres. Bisa nggak? Wapres kita sekarang itu sangat mewakili seluruh kondisi Indonesia. Oh, iya, Mbak. 1, cari kerja mesti pakai orang dalam. Keren. 2, nggak peduli dengan kredibilitas dan performa akademik. Betul. 3, nyinyir di media sosial pakai akun palsu. Mantap. 4, nggak santun sama yang lebih tua. Iya. Ayo deh kita renungkan. Manusia mana lagi yang bisa merepresentasikan rakyat Indonesia sampai sedetail itu? Cerdas, Mbak. Harusnya kalian tuh belajar dari Mas Wapres. Nah, harusnya kalian itu belajar kepada Mas Wapres. Di mana Mas Wapres ini sudah orangnya itu sudah cerdas, mewakili semuanya tanpa omon-omon. 19 juta pekerjaan sudah diciptakan. Hilirisasi sekarang itu memakmurkan Indonesia. Itu kan sekarang kan. Jadi kita bisa contoh ini Mas Gibran. Mantap ini. Oke, next video. Keputusan Mendagri biang keroknya setelah polemik 4 pulau di Aceh muncul persoalan 13 pulau di Trenggalek. 4 pulau di Aceh sudah sembuh. Ini ada kasus lagi, ada histori lagi, ada jejaknya lagi bahwa ada 13 pulau di Trenggalek yang jadi masalah. Ini perbuatan si Mendagri. Apakah tugas Mendagri itu memindahkan pulau? Saya kan nggak paham ya. Apakah tugas Mendagri itu cuma memindahkan pulau? Apa aja sih tugas? Maaf ya, takut keliru. Ini ada kasus lagi ya. Setelah polemik 4 pulau di Aceh muncul persoalan 13 pulau di Trenggalek, ada pemindahan lagi. Maaf ya, no comment. Kita lanjut. Dia menganggap dirinya itu lebih bagus, lebih hebat dari seluruh bangsa Indonesia. Bahkan ketika ada orang mengkritik itu mengatakan, keluar kau dari NKRI. Iya, itu juga ngeritik. Haknya dia bukan hukum. Dia bukan foster, bukan master voice. Ya. Ucapan dia itu bukan hukum, dia kedudukannya sederajat dengan kita. Bahkan kalau... Dan kita nggak gaji dia kok. Iya, bahkan kalau lihat jabatannya banyak, benar yang dikatakan. Tapi sayangnya dia masih dipercaya. Prabowo masih memberi jabatan Luhut Binsar ini. Saya ingat ya bahwa Luhut Binsar Panjaitan itu sudah mengakui ke publik bahwa saya tidak akan mau menjadi menteri. Saya akan diam di rumah beserta istri saya. Itulah pengakuannya. Sekarang ditawari jadi menteri, mau dia. Ya mungkin ada dorongan dari Pak Jokowi, dia jadikan itu. Gak heran kalau si
Luhut bin Sarpanjaitan ini kalau nggak setuju dengan kebijakan ini silakan keluar. Itu namanya arogan, itu namanya diktator. Kalau tidak setuju, kalau tidak setuju itu keluar. Diktator itu namanya. Jangan sampai ini jadi pemimpin. Kalian yang demo diangkut, kalian yang kritis dihukum. Jangan sampai jadi pemimpin orang seperti ini. Oke, next video. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Subhanallah. Inikah kebanggaan kalian? Hai Termul. Koyo bocil ini. Ini kan ngomong orangnya yang cerdas kan. Coba tanyakan. Gimana Mas solusinya ini. Pasti jawabannya celingak-celinguk atau ngomong kita tunggu presiden, keputusan presiden. Atau ngomong masih saya akan carikan solusi. Atau juga ngomong atau juga dilemparkan ke ajudannya. Itulah info yang saya lihat akhir-akhir ini kalau ditanyakan. Ngomong nggak tahu kok tanya saya, belum terdengar masih. Oke, next video. Isin aku dulu ini. Tiang listrik dan pagar jembatan gak bisa kau jaga, hilang dulu, mau nambah pula. Lucu kau Bob. Gini Bobby ya, lebih baik besoknya ya kemudian hari jangan sampai rungkat lagi deh. Jangan sampai kejadian seperti kemarin mau begal pula gak berhasil. Lebih baik janganlah. Jangan sampai kejadian seperti ini. Lebih baik urus saja daerahmu itu yang terkenal di Medan itu. Raya besi. Golongannya pompa-pompa. Tiap hari jangan enteng-enteng punya besi, punya pagar besi, apalagi gak paten itu. Pagar besinya bisa hilang. Di sini kawan ya, di sini. Rosoan itu ditak-jilitak no itu. Besi-besi banyak di depan ya. Kalau pagar-pagar tidak dipakai ya, ditaruh di samping rumah tanpa pagar. Gak ada yang mencuri. Tapi kalau yang di Medan itu kelihatannya seperti wah gimana, rayap-rayap itu. Gak bisa ada barang besi enteng-enteng di sana. Lebih baik itu Pak Bobi yang harus dijaga dibersihkan itu maling-maling besi itu. Gimana caranya ya terserah. Kok tanya saya. Oke, next video. Mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Ijazahnya memang kan nggak jelas sampai sekarang. Sekarang kan digugat. Tidak ingin mengeluarkan ijazahnya. Malahan kalau mengeluarkan ijazahnya menurutnya akan terjadi chaos. Dan di sana juga nyewa para buzzer-buzzer untuk menjadi tameng di media sosial. Kalau memang nggak bermasalah itu ijazah tentu akan dikeluarkan. Ngapain ribet? Privasi. Yalah, jangan ngomong privasi lah. Banyak kok ijazahnya itu ditunjukkan. Oke, next video. Ketika NU ditawari untuk mengolah tambang, itu saya nggak jauh-jauh. Ini tentang tanya saja, ketua PBNU itu ya. Seumpama si Ulil, Mbah Hasyim Asy'ari masih ada, terus kita pamitan, Mbah Hasyim Asy'ari, ini pemerintah memberikan kita kesempatan untuk mengelola tambang. Nyuwun fatwai Mbah pripun angsal napa mboten. Saya yakin 1000% Mbah Hasyim Asy'ari nggak setuju. Ini yang ngomong golongan NU juga ya, bercerita tentang Mbah Hasyim. Andai saja Mbah Hasyim itu masih hidup dan mohon izin untuk tambang, ya tentunya Mbah Hasyim tak akan mengizinkan 1000% katanya. Ya sama juga, saya meyakinkan 1000%. Mengapa gitu? Karena kalau tambang itu kan merusak alam. Lalu kalau ada yang mencintai alam dan menggugat atas semuanya ini dikatakan Wahabi lingkungan. Nah, maka dari itu banyak kader-kader NU itu sekarang itu bertanya dan bersuara tentang pernyataan si Ulil ini. Orang yang mempertahankan lingkungan dikatakan Wahabi. Jadi artinya saya juga Wahabi dong. Cenai dewe, saya NU tulen lah. Tapi gak punya KTA.
benar kata mahnya ini, tak akan diizinkan oleh Mbah Hasyim. Next video. Sebenarnya aku malu lihat ini ya. Gini ya, sampai sekarang, maaf, gini ya, mulai sekarang saya tidak akan mendukung ini si Kang Deddy Mulyadi. Saya sudah melihat semuanya, pencitraannya. Semula kan saya 50-50 antara mendukung dan tidak, antara mendukung dan antara tidak mendukung. Dan saya pastikan sekarang tidak akan mendukung. Karena saya telah melihat semuanya. Seperti saya melihat Anies, saya melihat semuanya. Keputusan saya mendukung. Dan si KDM ini, Kang Deddy Mulyadi, saya tidak respect sama sekali. Semuanya karena demi pencitraan. Semuanya di media sosial, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semuanya itu ada video-videonya si Kang Deddy Mulyadi ini. Siapa yang menyebarkan? Ya timnya Kang Deddy Mulyadi lah. Siapa lagi? Siapa yang nyuruh Kang Deddy Mulyadi lah supaya viral? Jadi semua itu memberi uang ke yatim piatu, ke anak jalanan, membantu. Itu kan cuma demi konten, juga demi uang. Itu kan dapat uang itu, konten-konten itu. Seperti saya membeberkan semua ini ya. Seperti saya berkata-kata seperti ini kan dapat uang. Ya saya terus terang, saya konten kreator dan juga berpolitik. Tapi kalau ini berpolitik juga pencitraan Kang Deddy, jadi saya putuskan tidak akan mendukung. Oke, next video. Nah, ini dia ya yang menyesali milik KDM. Banyak yang menyesal. Mananan abdi oge lamun anu boga warung mal ujug-ujug we nyeun warung di dieu. Lamun eueuh izin di kecamatan di kabupaten. Kudu nama bapak teh tah saheula nu mere izin tewak. Banyak ya yang menyesal tentang ini ya. Menyesal, banyak yang menyesal memilih KDM ini. Karena kebijakan-kebijakannya itu tidak pro, tidak 100% pro rakyat. Banyak yang menyusahkan rakyat. Ya termasuk kemarin salah satunya ya katanya pengerukan. Setelah hujan ternyata banyak yang meluber. Airnya itu meluber kemana-mana, biasanya tidak seperti itu. Itu salah satu contohnya yang mungkin sekarang diperbaiki. Namanya juga pencitraan. Oke, next video. Gua pemilih Jokowi, jujur, gua pemilih Jokowi. Ya kenapa gue pilih? Pertama, gue sangat simpati dengan apa yang gue lihat sepak terjangnya. Nah kalau masalah ijazah palsu, ya silakan diteliti dengan baik. Kalau memang itu asli, gue bangga dengan beliau. Kalau emang itu palsu, gue kecewa. Ini adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jelas ini ya, asli ini ya. Antara mendukung dan tidak mendukung itu sekarang. Kalau memang asli saya bangga katanya. Tapi kalau seumpamanya entar itu palsu, merasa sangat kecewa. Ini orang. Ini pendukungnya Pak Jokowi dah 10 tahun. Dan sekarang itu berbicara tentang ijazah palsunya. Ntar kalau seumpamanya ini ijazah palsunya, ijazahnya Pak Jokowi itu asli, Bapak ini bangga. Tapi kalau seumpamanya palsu sangat mengecewakan. Semoga asli, Pak. Ini video berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies. Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan Bapak Anies mengharapkan uang negara. LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bro. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Siapa bilang untuk apa beasiswa itu untuk orang tidak mampu? Tidak mampu doang beasiswa. Enggak. Contoh tempatku dulu SD, orangnya itu kaya juga pinter, dapat beasiswa karena pinter. Itu. Dan kalau soal beasiswa, biasanya orang itu karena orangnya itu pinter. Kalau orang miskin itu biasanya dapat PIP atau sumbangan. Jadi kalau beasiswa itu karena pinter, bukan hanya karena gak mampu. Jadi kalau pinter itu dapat beasiswa. Gitu. Jadi tidak semuanya orang kaya itu tidak mendapatkan beasiswa. Lagian sih ngomong orang kaya Pak Anies, katanya pengangguran. Ya mestinya itu wajar lah, kan pengangguran Pak Anies. Jadi wajar kalau memang itu anaknya Pak Anies itu si Mutiara itu mendapatkan beasiswa, wajar lah. Lihat di backgroundnya ini ya. Erina Gudono dapat beasiswa LPDP.
demi kuliah di luar negeri. Bayangkan lebih kaya mana sama Erina Gudono. Bayangkan. Nyinyi raja Anda pada Anies. Yaitu karena seumpamanya Anies itu jadi presiden terpilih, tentu kalian itu tidak akan meloncat. Sama aja kamu itu dengan si Batman. Kalau si Coki kayaknya sudah sadar deh itu. Menurut postingan-postingannya ya. Tapi antara si Batman ini ngomong sakit hati, golongan sakit hati. Hai, Anda itu pendukung mana dulu ngomong sakit hati? Jadi dikategorikan Anda itu orang yang paling sakit hati. Karena tidak kuat dengan sakit hati, Anda itu jadi bajing, loncat sana, loncat sini. Gitu. Kalau jadi konten kreator Pak ya, kalau jadi pendukung, perkaya dulu deh. Lebih baik kaya dulu. Jangan orang miskin, jadi konten kreator, jadi pendukung, mengharapkan kaya dari semuanya itu, ya tentu akan jadi seperti ini. Fritz Alor Boy, si Black Current. Ya begitulah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.